It's a sunny day today in Singapore. I'm in this little garden yang sebenarnya kayaknya sih di bagian rooftopnya hotel. And it's kind of nice. I can just walk around and chat with you all. Oke, di Maudie's Thoughts kali ini aku mau membahas topik hustle culture. Karena menurut aku topik ini lagi sangat relevan untuk anak-anak muda sekarang. Dan buat aku pun. Apa sih hustle culture? Hustle culture itu basically budaya yang mengglamorisasi bekerja keras. Tapi bukan hanya bekerja keras ya, bekerja kelewat keras. So it's a situation di mana orang yang working overtime, orang yang gak pernah berhenti schedule-nya, orang yang stres mungkin karena bekerja, itu menjadi sesuatu yang keren gitu dan sesuatu yang di-push juga in a working culture. Mungkin teman-teman bisa merasakan ini entah di tempat pekerjaan kalian sendiri, di mana oh my god di sini tuh semua orang guilty kalau nggak kerja gitu ya, ataupun di ataupun di komunitas kuliah atau at your school or even in your house gitu ya. Karena hustle culture ini ada di mana-mana. Dan biasanya paling terasa pada saat orang-orang sekitar kita itu juga memiliki budaya seperti itu. And we feel less of a person, we feel less capable when we are working less. And I guess yang penting dibahas di sini adalah hustle culture itu cukup berbahaya. Karena emphasisnya itu bukan lagi di that it's important to work hard, tapi emphasisnya is it's important to work hard even at the cost of your health, of your mental health and all of these other things. Dan mungkin karena itu kita melihat banyak juga orang-orang sekarang yang jadi gampang burnout, mental health-nya juga kurang baik in the workplace. Semua kejar-kejaran, gue nih yang lebih sibuk, gue yang lebih sibuk. Ini secara subconscious ya, bukan secara gamblang kita ngomong kayak gitu. Tapi have you ever felt good when you're working harder than your colleague misalnya? Have you ever felt a sense of guilt kalau misalnya kamu santai-santai sejenak atau kayak istirahat setengah jam gitu, kayak oh my god I'm not being productive? Itu sisi yang sebenarnya bikin hustle culture itu cukup toxic. Di saat kita istirahat aja tuh nggak bisa, karena selama istirahat kita kepikiran I really should be doing something else, I really should be more productive than this. Oh my god. Dan aku karena karena mungkin aku juga kebawa dari budaya environment aku, lingkungan aku, mau itu sekolah atau tempat bekerja dan lain-lain. Aku tuh bener-bener ngerasa kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalnya aku lagi liburan atau lagi istirahat atau apa, I have this guilt, and so I'm never free from this concept of productivity and work. And it's crazy karena kalau aku lagi kerja, I'm obviously tired and pushing myself. Kalau misalnya aku lagi berhenti kerja, aku juga mikirin kerja karena I should be working right now. And so your life just revolves around work and it becomes this toxic, unhealthy situation that leads to burnout. So it's a real problem for us younger kids. And kayaknya the reason why hustle culture itu jadi semakin terasa lagi itu juga karena banyaknya glamorisasi sih di sosial media ataupun di news dan sebagainya yang memperlihatkan mungkin entrepreneurs yang sukses yang hidupnya itu hanya untuk bekerja gitu, atau mungkin bukan hidupnya hanya untuk bekerja tapi yang diperlihatkan tentunya hanya bagian sibuknya doang gitu. Jadi berarti kita kalau sukses harus sesibuk itu, harus sepenuhnya memprioritaskan pekerjaan dan nothing else. And so that definitely is not helping in creating that hustle culture. Yeah, so today I want to talk about mungkin cara-cara keluar dari loop hustle culture ini, karena kita harus bareng-bareng keluar sih dari situasi ini. Because we reinforce each other, you know, when we post on social media, when we post on all these things. So, the 3 tips. So, the first thing is to set boundaries. Kayaknya ini adalah tantangan terbesar buat generasi kita sekarang dan buat aku juga, is learning how to say no. Saying no to invitation to things, saying no to
getting like a last minute deadline that's impossible to do, saying no to working on the weekends mungkin. And the reason why saying no is so important, kenapa sih menolak itu kadang-kadang penting gitu? Karena dari sisi jangka panjangnya, pada saat kita menolak ke sebuah ajakan, ke sebuah permintaan yang datang kepada kita, itu kita sebenarnya membangun kesehatan atau membangun stamina kita untuk bisa show up lagi jangka panjangnya. If we keep burning ourselves out every time because we say yes to everything, akhirnya akan ada satu momen dimana kita crash, kita malah nggak bisa show up, kita malah mungkin filled with anxiety and our mental health is depleting, sampai-sampai kita tuh nggak bisa ada buat orang lain lagi gitu. Jadi sebenarnya the reason hustle culture is just so bad is that it's simply unsustainable dan malah akhirnya bisa merusak banyak hal gitu ke depannya. So setting boundaries, the way that we can think about it, I'm saying no right now, but this is so that I can recover, so that I can survive, so that I can be a better employee, a better friend, a better child. Karena you're taking care of yourself, dan kalau kita sehat, kalau kita baik-baik saja, kita akan bisa hadir dan kita bisa lebih suportif juga ke orang lain, and we can show up in all these other settings better. The second thing, dan ini yang benar-benar helpful banget buat aku, I just basically put on my calendar, aku taruh di kalender aku, di antara PR-PR dan schedule-schedule yang lain, I would put in time to rest. Jadi, I guess you can call this intentional resting. Jadi kalau aku udah ngeliat ini udah back to back nih, dari jam 9 sampai jam 3, then I would put in an hour or half an hour dari jam 3 sampai jam 4 for me to just rest, or like maybe have like a no phone policy for yourself, or whatever resting means to you. Jadi apapun bentuk istirahat buat kamu yang paling pas, put it in your calendar, schedule it in. Jadi anggap bahwa istirahat itu seserius pekerjaan kita juga, karena itu bagian dari cycle kita bekerja, istirahat, terus bisa bekerja lagi. Ini malah bisa membantu kita ngerasa lebih produktif setelah itu, karena kita nggak benar-benar nge-push diri kita secara berlebihan gitu. I think it'll be super helpful if you actually schedule in your resting time. Little outfit check in the middle of the video. Anyway, terus yang terakhir, dan ini sebenarnya aku udah pernah ngomong sih di video yang sebelumnya. Kadang-kadang emang susah, tapi we really need to start defining our own version of success. Kayaknya kita tuh perlu bertanya ke diri kita sendiri, sebenarnya hidup yang berharga, hidup yang meaningful, hidup, sukses versi kita itu hidup yang seperti apa sih? Apakah hidup dimana kita bekerja terus seharian sampai pulang-pulang capek dan langsung gubrak gitu ya, tidur, malah nggak punya waktu untuk ngobrol sama orang-orang tersayang, orang-orang terdekat? Is that the kind of life that we want? Atau sebenarnya hidup yang kita inginkan di gambaran kita itu sebenarnya hidup yang mungkin lebih balanced? Dan memang nggak gampang sih, karena aku aja sekarang juga masih suka mengingatkan diri aku sendiri bahwa hey wait up gitu. Do I actually want to live this type of life? Do I actually want to live a life that's all about hustle? Tapi mungkin malah ada hal-hal lain yang jadi terbengkalai, mau itu keluarga, teman, pasangan, and self-care. Do you really want that life? Yeah, and selalu jawaban aku tuh sebenarnya enggak sih. I don't want that life. And mungkin banyak juga dari kita semua yang mikir, enggak kok, hustle ini cuman bentar, cuman short term gitu, cuman 5 tahun ke depan, terus habis itu santai gitu. There's some truth to that, tapi menurut aku strategi kayak gitu tuh juga sedikit bermasalah, karena you never really know what the costs are, for those 5 years of hustle. You maybe could lose some relationships, or you could end up misalnya doing things yang sifatnya tuh jadinya lebih permanen gitu. Sebenarnya these become permanent costs to your health and to your life in the future. Jadi itu sih, kayaknya hebat deh orang yang bisa hidup dengan terms mereka sendiri,
dengan versi kesuksesan mereka sendiri dan benar-benar bisa konsisten sama itu, karena aku pun juga struggle, but I still think that it's like a powerful tip, a powerful insight bahwa pada saat kita tuh hidup dengan lebih intentional, menggunakan definisi sukses kita sendiri, dan mungkin kesuksesan itu gak sepenuhnya diisi dengan bekerja sampai akhirnya mental health dan kesehatan kita gak bagus. Then that way you can keep yourself accountable, and yeah, you can say that that's not my definition of success, and this is how I'm gonna protect my life and protect myself. And I think that that's powerful. But yeah, don't worry guys, you know, I'm still on this journey with you too. Aku juga sebenarnya korban hustle culture. I feel the guilt setiap kali aku lagi santai sedikit, nafas sedikit. Aku ngerasa guilty, I could be busier than this, I could be even more productive. Tapi aku juga udah ngerasa, aduh gak enak banget pada saat kita burn out. So yeah, I guess another thing is kita sebagai komunitas, sebagai generasi muda juga perlu sih ngebantu debunking mitos ini bahwa all work and no play itu bagus. Yeah, and when we should be telling our friends, we should be telling people on social media that rest is also important as your productivity, as important as your work. And I want to do more of that. But anyway, thanks for listening. Semoga curhat yang kali ini cukup membantu buat teman-teman yang merasakan hal yang sama mungkin. Kalau kalian ada request abis ini kita ngobrolin apa lagi, tulis di komen ya. And don't forget to subscribe and show some love. And talk to you soon in my next Maudi Stop.